menjadi yang lebih positif, hadirlah tepat waktu. Maka ini akan membuat anak itu menghargai peraturan yang kita buat bersama-sama. Tahapan pembentukan keyakinan kelas. Tahapan pembentukan keyakinan kelas biasanya ini kita lakukan dengan mempersiapkan murid-murid kita. Kemudian kita mengajak murid-murid kita untuk melakukan diskusi bersama, melakukan keputusan bersama, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat mereka. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Kemudian selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan dan keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Lanjut, Bu Memi masih ada tahapan berikutnya. Sebaiknya keyakinan kelas dibuat jangan terlalu banyak, 3-7 poin saja, supaya anak-anak gampang memahami, gampang menjalankan. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Oke, kita lanjut. Ini pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan di 10 SMK Darul Habibi. Bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Biasanya kita sebagai guru-guru itu melakukan 3 tindakan ini. Yang pertama melakukan hukuman. Yang kedua melakukan sanksi atau konsekuensi. Nah, yang ketiga inilah yang namanya restitusi. Lanjut. Ini hukuman, perbedaan antara hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kemudian kalau sanksi, sesuatu yang harus terjadi, udah diwajibkan terjadi, biasanya disepakati antara guru dengan murid. Kalau hukuman oleh gurunya saja. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Guru itu menciptakan pilihan buat anak-anaknya. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ada penguatannya. Oh, berarti kedepannya saya harus gimana? Mereka menentukan pilihan sendiri, karakter apa yang akan dibentuk setelahnya, setelah melakukan satu kesalahan. Saya harus gimana lagi? Saya harus bagaimana? Kalau di restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan atas karakternya. Oh, nakal itu wajar. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya tidak nakal lagi? Telat itu wajar, mungkin karena di pondok tidak ada air. Selanjutnya gimana cara kita sekarang untuk mengatasi itu semua? Jadi anak-anak kita ajak untuk berdiskusi memecahkan satu permasalahan. Jadi sekarang kita tinggal memilih kita akan di posisi mana. Apakah kita sebagai penghukum memberi sanksi konsekuensi ataukah memberi restitusi kepada murid-murid kita untuk menghadirkan budaya sekolah yang positif. Contoh tindakannya, ini ada kasusnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, next Bu Memi kita lihat jawabannya teman-teman. Yes, hukuman. Contoh berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, next Bu Memi. Oke, hukum juga. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Oke. Lanjut. Lari mengenai lapangan basket 2 kali. Tadi kasusnya sama, hanya saja ini yang melakukan guru PJOK. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Oke. Lihat jawabannya Bu Memi next. Konsekuensi ya. Oke. Lanjut. Oke. Kalau tadi melihat anak-anak kita banyak yang melanggar aturan, banyak yang bersalah, melanggar aturannya, banyak kasusnya. Kepala sekolah suruh kita tulis studi kasus kita setiap hari. Sekarang kenapa anak-anak itu bisa memiliki kasus?
Ini hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan pertama yang paling mendasar namanya survival atau kebutuhan dasar makanan, minuman, pakaian, itu namanya survival. Itu kebutuhan dasar bertahan hidupnya. Kemudian yang kedua ada cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian kekuasaan atau power. Kekuasaan ini mereka butuh diakui bahwa dia bisa, punya kekuatan, mampu memimpin temannya, bisa berinteraksi dengan temannya. Itu namanya kebutuhan dasar power. Kemudian kebebasan, freedom. Kemudian terakhir itu kesenangan atau fun. Mereka butuh senang. Ternyata kita itu hidup, kebutuhan dasarnya adalah bahagia, butuh kesenangan. Kita punya 5 posisi kontrol guru terhadap siswa yang bermasalah. Andainya kita menemukan siswa kita bermasalah, kita punya 5 posisi kontrolnya. Yang pertama posisi penghukum. Posisi penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu kamu saja yang terlambat. Kalau kita mengambil posisi penghukum, kita percaya hanya satu saja cara untuk menyelesaikan masalah. Hal yang kedua, yaitu pembuat orang merasa bersalah. Ini memang tidak kasar, tidak memukul, tetapi langsung membuat anak tidak pede. Langsung membuat anak itu merasa kecil hati, rendah diri. Ini lebih parah hasilnya daripada penghukum. Biasanya dia bilang begini. Biasanya kalimat-kalimat yang membuat orang merasa bersalah itu dia bilang begini. Kamu Nggak kasihan ya sama ibu. Ibu udah capek-capek ngajar kamu. Kamu selalu bersalah lagi melakukan itu lagi. Kamu nggak kasihan ya sama ibu. Nanti ibu bisa ditegur kepala sekolah loh. Teman, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak yang sudah bapak berikan sama kamu. Kamu ingat tidak ustazah kemarin sudah bantu kamu. Ini biasanya kalimat-kalimat ini untuk kalimat teman. Jadi posisi guru memposisikan dirinya sebagai teman. Posisi kontrol keempat itu pemantau atau monitor. Jadi kita guru sebagai pemantau, ada monitor, ada peraturannya. Peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Kalau kamu melanggar aturan ini apa? Kita buat sama-sama. Ini sebagai monitor atau pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan. Jadi kalau anak itu tidak lulus, kenapa tidak lulus? Kita beberkan semua tugas-tugasnya. Ini loh nilaimu, dapatnya di sini. Ini posisi pemantau atau posisi monitor. Yang terakhir ada posisi manajer. Inilah posisi yang tertinggi. Di mana posisi manajer apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi di awal. Kita membuat keyakinan kelas di awal pertemuan, kemudian nanti di akhir bisa dibuat 1 kali semester, bisa dibuat juga 1 kali setahun. Peraturan kelas atau keyakinan kelas. Ketika dia melakukan masalah, ketika ada murid kita bermasalah, kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dia langgar. Karena kita udah buat sama-sama. Ini posisi manajer. Kemudian apa yang kamu yakini? Kamu yakin nggak peraturan keras yang kita buat kemarin itu baik buat kamu? Baik buat kita semua. Kita bangun keyakinan itu sama anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kalau kamu memang yakin peraturan kelas yang kamu langgar itu baik, punya cara enggak kamu untuk memperbaikinya? Kita jadi bangun kemampuan siswa untuk melakukan interaksi itu. Kemudian selanjutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang dirimu. Oke. Nah, ini segitiga restitusi untuk membangun posisi kontrol kita kepada murid. Yang kita lakukan apa? Mengidentifikasi masalahnya seperti ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas namanya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah. Langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Kita sudah sampai pada sesi terakhir, yaitu merefleksikan. Saya mohon dari rekan-rekan guru untuk melakukan refleksi atas kegiatan kita hari ini. Siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia melakukan refleksi aja dulu? Dari materi yang sudah disampaikan tadi ya, yang paling menarik bagi saya adalah ketika seorang guru itu mampu melakukan 3 hal, dan sebagai seorang guru kita harus menerapkan mana yang terbaik dari yang 3 hal tadi, seperti
atau apa tadi namanya itu konsekuensi dan Ternyata mungkin di salah satu ketiga bentuk ini yang paling menurut saya yang paling benar adalah yang paling tepat adalah yang terakhir mungkin ya, ayat retribusi, karena di sana membangun karakter anak supaya mereka lebih mendapatkan kepercayaan, dia yakin dia mampu, dia bisa merubah karakternya yang lemah tadi menjadi lebih kuat di dalam ya. Dan semoga dengan tindakan yang ketiga ini siswa-siswa kita di sini bisa kita terapkan dan mereka bisa berubah menjadi siswa yang lebih baik lagi. Sekian, itu saja. Jadi refleksi tadi akan menutup kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan Bapak Ibu semuanya dan berharap semoga budaya positif di sekolah kita ini mulai kita bangun mulai dari sekarang. Dengan pemahaman yang kita dapatkan hari ini, kita mampu membuat siswa-siswa kita merasa senang dan bahagia berada di kelas yang kita ajarkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.